Sebelum kembali ke Reza lagi, kita ada informasi saudara menghadapi Lebaran 2023, PT Jasa Marga ini mulai berbenah mendukung kelancaran arus mudik. Ada seperti penambahan lajur dan juga mengaktifkan tol Japek Selatan 2 meski fungsional. Buat Anda yang mudik melalui tol Jakarta Cikampek, PT Jasa Marga telah memperlebar lajur di tol Jakarta Cikampek dari 3 menjadi 4 lajur di kedua arah. Titik pelebaran lajur berada di kilometer 50 hingga 66 arah Cikampek dan kilometer 61 hingga 50 arah Jakarta. Hal ini guna mengantisipasi kepadatan pemudik yang berpotensi terjadi di kilometer 48 arah Cikampek, yakni pertemuan arus dari Jalan Layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, PT Jasa Marga Japek Selatan menyediakan jalur fungsional Jakarta Cikampek Selatan 2 dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2023. Jalur fungsional ini tidak berbayar alias gratis. Meski pembangunan jalur fungsional ini belum selesai, tetapi masih bisa beroperasi khususnya pada arus balik mudik nanti. Charles Lendra, Direktur Utama PT Jasa Marga Japek Selatan bilang, jalur fungsional beroperasi mulai tanggal 19 April. Untuk yang pertama, jalan tol ini digunakan untuk kondisi siang atau malam. Jadi sudah ada pengamannya kalau Sadang Kutanegara sudah ada gadrilnya. Untuk yang Kutanegara Tambang Mekar kami pasang kiri kanannya dengan MCB, pasang reflektor siap digunakan. Dan ini untuk golongan 1 ya, non bus. Namun demikian, tol fungsional hanya beroperasi pada siang dan malam hari atau sesuai diskresi dari kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi memang kan tol Jakarta Cikampek nih biasanya ada titik-titik kemacetan ya kan Galih. Nah makanya tadi dibuat beberapa kebijakan baru supaya harapannya tidak terjadi kemacetan. Tapi saudara, yang akan mudik tidak hanya di tol Jakarta Cikampek. Kita akan lihat di titik-titik lain di beberapa wilayah di Indonesia yang juga tentu sudah bersiap untuk menyambut para pemudik. Kita punya ada 3 rekan kami, sudah ada Stefani Pandia di Deli Serdang Sumatera Utara, Kika Madona di Surabaya Jawa Timur, dan juga Linda Wirawan di Makassar Sulawesi Selatan. Saya akan ke Medan dulu nih, saya mau terbang ke Deli Serdang di Sumatera Utara. Stefani, jadi ini kan masyarakat tuh sebenarnya diminta untuk mudiknya lebih awal lah gitu supaya tidak terjadi kepadatan yang cukup banyak. Nah kalau di tempat Anda saat ini di Bandara Kuala Namu, sudah adakah peningkatan pemudik di sana? Ya Pak Skalis dan juga saudara, jika kita berbicara dengan arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 2023, tentunya ini berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait guna kesiapan dan kenyamanan penumpang yang ingin mudik seperti itu. Nah seperti salah satunya kita ketahui bahwa moda transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mudik baik dari luar Sumatera ataupun untuk keluar masuk ke Sumatera seperti itu, yaitu moda transportasi udara. Nah tadi Pak Skalis, saya sejak pagi sudah berada di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang Sumatera Utara, dan menurut hasil pantauan dan informasi yang kami dapatkan dari pihak bandara bahwa untuk hari ini jumlah penumpang baik yang datang ataupun yang pergi dari Bandara Kuala Namu ini masih terbilang normal dengan jumlah penumpang ini sekitar 16.000 sampai 17.000 penumpang per harinya. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri seperti itu, ini memang pihak dari Bandara Kuala Namu ini akan membangun mendirikan posko terpadu seperti itu pada hari ini tanggal 14 April 2023. Di mana nantinya posko terpadu ini akan petugas bandara ini akan bekerja sama dengan stakeholder terkait di bandara, begitu juga dengan TNI dan Polri guna menjaga keamanan dan kenyamanan bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi udara di Bandara Internasional Kuala Namu. Di mana Pak Skalis diprediksi bahwa untuk puncak dari mudik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 19 April 2023 atau 2 hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk arus balik ini diperkirakan puncaknya akan terjadi pada 5 Mei 2023 dengan jumlah penumpang ini diperkirakan akan mencapai 27.000 nantinya per harinya. Nah untuk saat ini kami tadi sempat mengkonfirmasi kepada pihak bandara apakah ada penambahan jumlah penerbangan. Untuk saat ini belum ada dilakukan penambahan, namun penambahan ini mungkin
mungkin dilakukan jika terjadi lonjakan yang signifikan. Nah, selain dari kesiapan di bandara, Paskalis dan juga saudara, ini tentunya pemerintah dari Sumatera Utara juga telah melakukan kesiapan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik dengan menggunakan moda transportasi darat. Diketahui bahwa salah satu ruas tol ini yang hampir rampung dan rencananya akan difungsionalkan nanti pada saat mudik, yaitu ruas tol Dolok Merawan Sinaksak dengan panjang jalan ini lebih dari 15 km, di mana pihak kepolisian ini sudah melakukan uji jalan dengan menggunakan kecepatan sedang seperti itu, dan hasil pantauan dari pihak kepolisian bahwa masih ada beberapa puing-puing bekas pembangunan seperti itu di sekitaran jalan tol, dan nantinya ini akan dibersihkan untuk menghindari kecelakaan bagi para pengguna jalan tol untuk mudik seperti itu. Dan diketahui bahwa ruas tol ini sendiri diharapkan nanti dapat mengurai kendaraan dan mempersingkat waktu tempuh bagi masyarakat yang ingin mudik, dan tentunya pihak dari TNI Polri juga akan disiagakan di titik-titik ataupun jalur-jalur alternatif pada jalur mudik bagi masyarakat nantinya. Paskalis. Terima kasih Stefani, jadi belum ada peningkatan, masih normal di Bandara Kuala Namu, beberapa tol juga sedang disiapkan untuk menyambut pemudik. Terima kasih Stefani melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita selanjutnya akan menyapa jurnalis Kompas TV Kika Madona. Sepertinya Kika Madona ini ada di Suramadu, Jawa Timur. Kika, jika saya lihat di belakang Anda ini arus lalu lintasnya masih lancar, mungkin ada kesiapan khusus untuk arus mudik kali ini? Ya, Gali dan juga saudara, jadi persiapan khususnya tadi sejumlah pejabat juga sudah mulai meninjau bagaimana persiapan secara infrastruktur di kawasan jembatan Suramadu ini, terutama dari sisi kelistrikannya. Ada sejumlah tiang yang juga kemudian tiang listrik dan juga lampu-lampu penerangan yang juga kemudian dicek oleh pejabat tersebut kemudian untuk memastikan bahwa selama pada arus mudik lebaran tahun 2023 ini agar masyarakat bisa tetap mudik dengan lancar dan dengan cahaya yang juga cukup terang. Saya ingin menunjukkan kepada Anda saudara bagaimana siang hari ini kalau dilihat di jembatan Suramadu masih belum terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas. Jadi di sini untuk sekitar 1 menitnya masih hanya sekitar 5 sampai dengan 10 kendaraan saja. Itu pun masih didominasi dengan kendaraan roda 2 atau sepeda motor, sedangkan untuk mobil untuk setiap menitnya sekitar ada 1 sampai dengan 2 mobil saja. Jembatan Suramadu ini merupakan akses utama saudara yang menghubungkan antara Pulau Jawa yaitu dari Surabaya dan juga Pulau Madura. Jadi di sini diprediksi untuk puncak dari arus mudik lebaran tahun 2023 ini akan terjadi pada 1 hari jelang Lebaran atau jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana diprediksi juga masih akan didominasi dengan kendaraan roda 2. Sementara itu saudara, untuk mengantisipasi adanya kepadatan di sepanjang jembatan Suramadu ini, ada sejumlah aturan yang juga kemudian diterapkan atau ada sejumlah larangan yang juga kemudian diimbau kepada masyarakat agar yang pertama tidak berhenti di tengah jembatan Suramadu. Dan yang kedua, tidak melakukan foto selfie di sepanjang jembatan Suramadu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan di sepanjang jalur di jembatan Suramadu ini. Sementara itu saudara, untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas selama mudik Lebaran 2023 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan sejumlah opsi lainnya. Salah satunya adalah kendaraan khusus untuk mengangkut masyarakat melalui mudik lebaran gratis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada 161 bus, armada bus yang juga kemudian disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, salah satunya yang menghubungkan dari Surabaya atau yang mengantarkan masyarakat atau para pemudik dari Surabaya menuju ke Pulau Madura. Demikian Gali. Salah satu yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau pemudik ini tidak boleh berhenti di jembatan Suramadu untuk berfoto karena bisa menyebabkan kemacetan nantinya ya. Terima kasih Kika Madona langsung dari Suramadu, Jawa Timur. Oke, kita sudah lihat tadi di Sumatera Utara dari bandara, jalan tol di Surabaya. Sekarang kita akan lihat di pelabuhan. Linda Wirawan sudah ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Linda mungkin memilih untuk mudik lewat pelabuhan atau melalui laut dan kapal ini jumlahnya mungkin tidak sebanyak dengan yang memakai motor, mobil ataupun pesawat. Tapi bisa Anda ceritakan di sana persiapannya seperti apa? Adakah kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat Pelindo di sana, Linda?
Baik Pak Skalis dan juga saudara, tadi kami sempat berbincang bersama dengan otoritas Pelabuhan Utama Makassar, apa sih kemudian yang akan dilakukan jika misalnya terjadi lonjakan penumpang seperti itu. Dan dari pihak otoritas Pelabuhan Utama Makassar mengatakan bahwa mereka akan meminta tambahan kapal dan juga akan mengerahkan seluruh armada kapal yang ada di Kota Makassar untuk kemudian meningkatkan jumlah kapasitas untuk para penumpang yang ingin mudik melalui jalur transportasi laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Tadi kami juga sudah sempat berbincang bersama dengan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Kota Makassar, Bapak Hernadi, yang mengatakan bahwa memang Pelabuhan Soekarno-Hatta ini sudah mulai ramai dipadati oleh para pemudik sejak 15 hari jelang Lebaran dan juga jumlahnya terus meningkat hingga hari ini 8 hari jelang Lebaran, yakni pada tanggal 14 April 2023. Tadi kami memang dari pantauan kami melihat sejak pagi tadi sangat banyak sekali, ramai sekali para pemudik yang memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta siap membawa barang bawaan mereka dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, untuk kemudian pulang ke kampung halaman mereka melalui moda transportasi laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Untuk rekapitulasi jumlah penumpang, saudara, dari 15 hari jelang Lebaran hingga 8 hari jelang Lebaran pada hari ini, saudara, ada sebanyak 14.554 jiwa yang dibagi menjadi ada 5.952 jiwa yang naik di Pelabuhan Soekarno-Hatta dan ada sebanyak 8.602 jiwa yang turun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, saudara. Dan memang jumlah penumpang ini meningkat 58% dari periode waktu yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2022 yang ada sebanyak 9.193 jiwa. Dan juga dari data yang kami dapatkan, saudara, per 13 April 2023 kemarin ada sebanyak 2.592 jiwa yang naik di Pelabuhan Soekarno-Hatta dan juga ada 2.028 jiwa yang turun di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Pak Skalis. Baik, terima kasih Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur dan Stefani Pandia di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.